konten sepi atau nggak ada yang ngeliat, seenggaknya kita udah belajar banyak hal. Nah itulah kenapa banyak orang yang merasa bahwa ketika kontennya itu sepi, nggak ada yang nonton, nggak ada view, nggak ada yang like atau nggak ada yang share, itu merasa kecewa. Padahal seenggaknya kita tuh udah belajar banyak hal. Di antaranya pertama adalah belajar berbicara. Jadi dengan skill konten ini, dengan belajar bikin konten, artinya secara tidak langsung kita itu udah belajar yang namanya berbicara, bagaimana menyampaikan suatu materi, bagaimana berbicara, bagaimana presentasi, bagaimana nada kita ketika berbicara di depan kamera. Apalagi nanti mungkin kalau misalnya kita mau menyampaikan suatu pidato atau speech di depan umum, seenggaknya kita udah belajar berbicara melalui konten. Kemudian yang kedua adalah belajar skill nulis. Kenapa? Karena biasanya sebelum kita bikin konten itu kan mesti nyiapin yang namanya skrip. Nah dari situlah kita secara tidak langsung itu belajar nulis kira-kira materi apa yang mau disampaikan. Nah di situ melatih cara kita itu nulis. Kemudian yang ketiga adalah melatih yang namanya membaca. Kenapa? Karena misalnya kita mau menyampaikan atau menulis sebuah materi, biasanya itu kita mesti riset dulu, mesti pelajari dulu, mesti baca-baca referensi, entah itu dari ChatGPT, dari buku, atau dari referensi-referensi lain, sehingga dibuat dalam sebuah materi yang bisa disampaikan dengan konten. Kemudian selanjutnya adalah belajar menganalisa konten. Kenapa? Karena sekarang itu kita hidup di era digital yang sekarang yang di mana-mana kita selalu buka HP, kemudian selalu melihat biasanya nih salah satu hal yang sering kita buka itu adalah sosial media. Nah dari situlah ketika kita terbiasa bikin konten, ya walaupun kontennya nggak bagus-bagus amat, tapi seenggaknya kita udah merasakan atau bisa menganalisa, oh kontennya itu seperti ini, cara bikinnya itu seperti ini. Nah itu adalah beberapa hal yang menurut saya kelebihan-kelebihannya. Kemudian selanjutnya adalah bisa buat belajar mengajar. Jadi ketika misalnya kita mau ada rencana untuk ya mungkin mau jadi guru atau mau jadi pembicara atau mungkin mau belajar jualan atau selling. Nah salah satu media yang bisa dijadikan pembelajaran itu adalah melalui konten. Kenapa? Karena konten itu sekarang bisa dijadikan sebagai bahan untuk promosi, untuk iklan, untuk jualan. Nah itulah kenapa sekarang itu banyak banget yang namanya affiliate, kemudian dropshipper segala macem. Nah itu semuanya itu butuh konten. Nah itulah kenapa orang-orang itu banyak yang mengatakan bahwa sekarang itu eranya konten, dan belajar konten itu nggak ada ruginya. Karena selain untuk beberapa hal-hal tadi di atas, bisa juga buat kebutuhan pribadi, untuk kebutuhan dokumenter. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, entah itu sama teman, sama keluarga, sama anak, nah itu semuanya itu bisa didokumentasikan dengan bentuk sebuah konten. Nah itu bisa dikemas dalam bentuk sebuah konten. Apalagi kalau memang kebutuhannya untuk jualan, itu bagus banget ya guys. Ketika kita bisa bikin konten, bisa memproduksi konten, nah itu salah satunya ya mesti yang namanya belajar menganalisa dan beberapa hal yang disampaikan tadi di atas. Nah itulah banyak orang yang merasa bahwa ketika bikin konten kemudian view-nya nggak ada yang like, nggak ada yang share, nah merasa bahwa kecewa. Padahal sebenarnya kita itu udah dapat beberapa pelajaran-pelajaran seperti poin-poin yang disampaikan tadi di atas. Oke, semoga video ini bermanfaat.